manusia yang datang ke dunia. Dia sang penebus yang telah diutus dari Bapa Maha Kudus, dia Yesus Kristus. Mari memuji, semua menyembah, tinggikan namanya. Jangan diam di sana, ayo bergoyang bersama, ikuti irama, muliakan namanya Juru Selamat kita. Gracias, Zuat. Stein. Wie sagt das, ist Stein?
مالك؟ مرة Letha tharo karan. Kalet lana thar. Ito mami. Ito mami. Mariam. Oh. Ja, klar.
Thank you, Jesus. Kau sukacita yang turun ke dunia, Bapa. Kau sukacita kami. Kau kekuatan kami, Tuhan. Thank you, Lord. Sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, He is my hope.
perasaan, kau pengharapan yang tak pernah padam. Wow, 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 wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau sukacita yang tak akan hilang. Wow, 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 wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau pengharapan yang tak pernah padam. Amin. Wow, 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 wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau sukacita yang tak akan hilang. Amin. Wow, 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 wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau pengharapan yang tak pernah padam. Wow, 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 wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau sukacita yang tak akan hilang. Wow, 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 wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau pengharapan yang tak pernah padam. Wow, wow, wow. Bukan hanya sekedar perasaan, kau sukacita yang tak akan hilang. Yes. Kau sukacitaku, kau sukacitaku. Oh, ini berbeda, ini berbeda dari apa yang dunia berikan. Dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya. Kau sukacitaku, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya. Kau sukacitaku, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya. Kau pengharapan, kau pengharapanku, dunia tak bisa mengambilnya. Hey, dunia tak bisa mengambilnya. Oh, dunia tak bisa mengambilnya. Kau sukacitaku, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya. Hey, dunia tak bisa mengambil. Kau pengharapan, kau pengharapan, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya, dunia tak bisa mengambilnya. Kau sukacitaku, sukacitaku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu
Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur di mana Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami dan dunia ini. Sehingga kami boleh punya pengharapan yang teguh dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu, biar kebenaran-Mu menambahkan nilai yang baik dan mengubahkan kehidupan kami. Demi nama Yesus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Merry Christmas untuk hari yang dimana kita nantikan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa merayakan malam Natal dan kita bisa menikmati pujian penyembahan yang sangat memberkati kita semua. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik kesukaan besar di tengah persoalan. Natal tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar, sukacita yang dahsyat. Ketika gembala di padang, di mana mereka dalam keadaan ketakutan, putus pengharapan, tidak punya masa depan karena bangsanya dijajah oleh orang-orang Romawi, dan kehidupan mereka pun penuh dengan keterbatasan. Lalu malaikat Tuhan mendatangi mereka dan berkata dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan kita adalah ahlinya memberikan terang di tengah kegelapan, damai di tengah badai, sukacita di tengah duka cita, mujizat di tengah kesulitan, kesembuhan di tengah segala sakit penyakit. Itulah yang dialami oleh para gembala di padang. Di Bethlehem, mereka sedang di dalam keadaan kegelapan. Mereka menerima kabar baik dan sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka dan dunia ini. Hal yang sama ketika orang-orang Majus sedang kebingungan di atas onta kemana mereka harus berjalan. Siang hari kepanasan, bahkan hujan kebasahan, malam kedinginan, perjalanan pun tidak sampai-sampai pada ujungnya. Mereka akhirnya mendatangi istana Herodes dan mereka bertanya-tanya di dalam Matius pasal 2 ayat 2, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Herodes kaget mendengarnya, kok ada raja yang lain datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Lalu orang Majus itu meneruskan perjalanannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, mengikuti bintangnya Tuhan. Dan dalam Matius pasal 2 ayat 10 dan 11, ketika orang-orang Majus melihat bintang itu berhenti di atas sebuah rumah, mereka jadi sangat bersukacita. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu. Saat berjumpa dengan anak itu, langsung rasa lelah mereka hilang, rasa ngantuk mereka menjadi segar, dan mereka langsung sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita bisa melihat rupanya kehadiran Natal itu memberikan kesukaan bagi setiap orang, baik orang yang sedang menghadapi masalah maupun orang yang tidak sedang menghadapi masalah. Natal hadir yang pertama untuk menyelamatkan kita yang harusnya binasa. Yang kedua, memberi kesukaan di tengah kesulitan. Yang ketiga, terang di tengah kegelapan. Yang keempat, semangat di tengah rasa penat. Yang kelima, kekuatan di saat ketakutan. Dan yang keenam, kemenangan di tengah kegagalan. Berarti kesimpulan, Natal tidak bisa dipisahkan dari sukacita yang besar. Kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan membawa sukacita yang besar buat kita semua. Namun masalahnya, kenapa Natal demi Natal, perayaan demi perayaan yang kita
lalui, tetap kita masih menghadapi persoalan demi persoalan. Sementara tagihan hutang kartu kredit belum dibayar, kondisi ekonomi masih jauh daripada kesejahteraan, bisnis masih sedang lesu, sakit saya juga tidak ada kunjung sembuh. Saya mau beritahu bahwa kesukaan besar bukan berarti tidak pernah melewati persoalan hidup. Justru kabar baik ya, di tengah masalah dan persoalan hidup, Tuhan akan hadir, memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Itu disebut dengan Natal. Bagaimana kita bisa mengalami kesukaan di tengah masalah? Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 alasan kita bisa menerima kesukaan besar di tengah persoalan. Yang pertama, karena kuasanya tidak terbatas. Banyak hal-hal yang mustahil dan tidak masuk akal terjadi di dalam Natal. Sebagai contoh, Lukas pasal 1 ayat 26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, lalu ia berkata, "Salam hai kamu yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Wow, pada bulan ke-6. Nah, bangsa Yahudi merayakan tahun baru itu di bulan September. Jadi bulan pertama bagi orang Yahudi itu bulan September. Nah, malaikat Tuhan tuh datang di bulan ke-6. Berarti September tambah 6 kira-kira jatuh di bulan Maret menurut kalender yang kita pakai atau kalender Romawi. Nah, wanita itu hamil butuh waktu 9 bulan. Jadi bulan Maret tambah 9 itu jatuh di bulan Desember. Jadi betul-betul tepat Yesus lahir di bulan Desember. Nah, ini mujizat Natal pertama. Ketika ada seorang wanita mengandung bukan karena laki-laki tapi karena Tuhan. Natal bercerita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan fisik seseorang ataupun masuk akal atau tidak masuk akal kita. Jadi jangan pernah batasi kuasa Allah, karena kuasanya tidak terbatas dalam hidup kita. Karena kuasanya tidak terbatas, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, atau mundur sama Tuhan. Justru sebaliknya, di tengah masalah dan tantangan, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pertolongan yang tidak pernah terlambat, mujizat yang dahsyat. Di bulan Desember ini, kami harus memikirkan untuk membayar THR dan gaji untuk staf Impact Community Indonesia dan Tangan Pengharapan, serta guru-guru Tangan Pengharapan. Guru aja ada 160 yang kami tempatkan di Pedala Indonesia, belum lagi staf. Di bulan ini juga ada banyak pengeluaran yang harus disalurkan untuk memberikan bantuan, bahkan juga program-program yang sudah berjalan. Sedangkan donasi tidak menetap naik turun. Saya hanya cuma bisa berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami tetap transfer gaji dan semua THR kepada mereka semua. Sebagai hasilnya, mujizat terjadi. Ada beberapa orang yang tidak pernah kami ketemu, mereka kontak dan kejar kami, meminta nomor rekening gereja dan yayasan, sehingga semua kebutuhan bisa tercukupi dan kami bisa terus menolong banyak orang. Allah kita adalah Allah yang sungguh besar. Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh otak kita yang kecil. Untuk meraih mujizat, kita perlu berjalan bukan karena melihat tapi percaya. Melangkah dengan iman bukan karena perasaan atau logika. Yang kedua, alasan kita menerima kesukaan yang besar di tengah persoalan karena rencananya tidak pernah gagal. Natal itu berbicara tentang rencana Allah yang sempurna. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah bernubuat bahwa seorang putra akan diberikan untuk kita. Dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemberian ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, di tengah-tengah bangsa Israel sedang ditawan di Babel, mereka tiba-tiba mendapatkan pesan Tuhan bahwa mereka akan mengalami di mana ada Raja damai.
Mereka akan mengalami ada Allah yang perkasa. Mereka mengalami ada penasihat yang ajaib dan Bapa yang kekal. Mereka menjadi punya harapan. Dan ini diberikan untuk kita juga. Dan yang menarik, ada 5 nubuatan tentang Yesus. Yang pertama, nubuatan tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Yang kedua, nubuatan tentang kehidupan Yesus juga sudah digenapi. Yang ketiga, nubuatan tentang kematian Yesus juga sudah digenapi. Yang keempat, nubuatan tentang kebangkitan Yesus juga sudah digenapi. Yang kelima, nubuatan tentang kenaikan Yesus juga sudah digenapi. Tinggal satu nubuatan, yang keenam, yang belum digenapi, yaitu nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kalau nubuatan yang kelima sudah digenapi, maka yang keenam akan segera digenapi. Allah kita adalah Allah yang menggenapi rencananya. Allah bekerja dengan rencana yang luar biasa. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Jika Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat merendahkannya. Semua itu membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Anda mungkin bisa gagal dan seringkali kita mengalami kegagalan. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Jadi kita tidak perlu takut, khawatir, pesimis dan kecewa jika keadaan tidak bersahabat. Yesus, di mana yang tujuan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia, baru lahir saja sejak baby udah mau dibunuh sama Raja Herodes. Tapi Tuhan meluputkannya sampai Raja Herodes mati, Yesus hidup selama-lamanya. Yesus yang mau dibunuh oleh para imam, tapi belum waktunya. Yesus hilang beberapa kali, mereka gak bisa tangkap Yesus. Yesus yang dibunuh oleh mereka karena kebencian, ternyata Yesus yang sama bangkit di hari ketiga. Tujuannya untuk menggenapi rencana Bapa dan nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa dia datang untuk menebus, menjadi Raja Damai, Allah perkasa, Immanuel. Luar biasa. Rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Termasuk dengan cerita Yusuf, di mana ada bervisi akan jadi pemimpin untuk menyelamatkan keluarganya dan dunia ini dari krisis pangan. Walaupun kakak-kakaknya tidak suka, coba mau membunuh Yusuf, tapi Yusuf tetap hidup. Walaupun dia dibuang di sumur, dijual jadi budak, dia tetap hidup. Malah dipromosikan oleh keluarga Potifar, bekerja di sana, tapi juga dijebloskan sama Potifar dalam penjara. Justru di situ Yusuf tetap bergaul sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semakin orang jahat sama Yusuf, semakin Tuhan menyatakan kebaikannya. Semakin orang merendahkan Yusuf, semakin Tuhan mempromosikannya. Akhirnya visi itu terjadi. Yusuf jadi pemimpin besar, dan Yusuf menyelamatkan keluarganya dan dunia dari krisis pangan. Nubuatan itu tergenapi. Tidak ada yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Itu sebabnya jangan down sama orang-orang jahat sama kita. Jangan kecewa sama mereka. Terus ampuni, terus berkati. Apapun kesulitanmu, sakit penyakitmu, kekuranganmu, kegagalanmu, tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan yang baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Musa pernah mengalami kegagalan, di mana dia pernah membunuh orang Mesir. Dan dia lari dari Mesir ke padang gurun. Visinya mati 40 tahun di padang gurun, hanya cuma mengembalakan kambing domba. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau cuma kerja yang mengembalakan kambing domba? Tapi ketika Tuhan pulihkan, dia jadi pemimpin besar bangsa Israel yang paling spektakuler, bikin mujizat yang aneh-aneh. Daud pernah mengalami kegagalan, yaitu jatuh dalam dosa. Tapi apa yang terjadi ketika Daud bangkit? Tuhan pulihkan dia, dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Justru dari Daud lahirlah sang juru selamat. Petrus pernah gagal juga, yaitu menyangkal Yesus dan tinggalkan Yesus. Udah meninggalkan Tuhan, udah murtad. Tapi Petrus kembali sama Tuhan. Tuhan pulihkan dan menjadi rasul yang paling melakukan banyak mujizat. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah Natal. Yang ketiga, alasan kita tetap menerima kesukaan yang besar di tengah persoalan. Karena demi kasihnya, ia rela melakukan apa saja untuk kita. Wah, dahsyat. Karena kita, Yesus adalah Tuhan, rela tinggalkan surga, datang ke bumi, lahir di Bethlehem, kota kecil bukan kota besar, agar semua orang kecil dan besar bisa berjumpa dengan dia.
Karena kita, Yesus tinggalkan singgasananya, kursi kerajaannya, lahir di kandang domba, bukan di istana raja, agar semua orang bisa bersahabat dengan dia. Karena dia, Yesus ada raja segala raja, rela untuk bisa dibaringkan di palungan, bukan di spring bed. Palungan itu tempat kasih makan hewan yang kotor dan jorok, bau, agar orang-orang kotor bisa dilayakkan oleh dia. Karena kita, Yesus rela berkorban dan mati supaya kita harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Amazing, dia menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan tahu kita sedang menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Demi kasih-Nya, dia rela lakukan apa saja untuk kita, agar kita selamat, agar kita dipulihkan, agar kita diberkati. Kalau hidupnya saja dia berikan, apalagi berkat-Nya, mujizat-Nya, kesembuhan, penghiburan, mudah untuk dia berikan untuk kita. Jadi kita belajar hari ini, ada 3 alasan kenapa kita tetap menerima kesukaan yang besar di tengah persoalan. Pertama, karena kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, karena rencananya tidak pernah gagal. Dan yang ketiga, karena demi kasih-Nya, ia rela melakukan apa saja bagi kita. Saya percaya Natal ini akan memberikan warna dan semangat yang baru dan sukacita yang besar memerintah di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami semua, sehingga hari ini kami benar-benar bersyukur bahwa Natal memberikan terang, memberikan harapan, memberikan terobosan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, karena rencana-Mu tidak tergagalkan. Karena demi kasih-Mu, maka Engkau akan melakukan apa saja untuk kami, sehingga kami boleh mengalami di mana di Natal ini dan tahun baru ini, yaitu sukacita yang besar, damai sejahtera yang dahsyat memerintah di hati kami, sehingga kami makin optimis menghadapi hari-hari ke depan. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, knock, and the door is open. Come in,
praise was born. Oh, night divine. Oh, night Yesaya 60 ayat 1-2 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Di setiap malam Natal kita menyalakan lilin sebagai simbolis, yaitu kita dipanggil untuk jadi terang bagi dunia ini. Destinasi anak-anak Tuhan, orang percaya adalah jadi terang, bicara jadi berkat, membawa terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Ketika dunia tidak ada kasih, kita hadir jadi kasih Tuhan bagi banyak orang. Saya berdoa agar di malam Natal ini setiap kita boleh kembali jadi terang di rumah kita sendiri, di komunitas di mana kita berada, di kota di mana kita tinggal, dan bahkan bagi bangsa Indonesia. Biarlah Kristus selalu dipermuliakan atas hidup kita. Biar kiranya dunia melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Selamat Hari Natal, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami dipanggil untuk jadi terang Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar setiap anak-anak-Mu, hidup mereka boleh dipakai Tuhan. Jadi alat yang hebat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa jadi orang-orang yang luar biasa di dunia mereka masing-masing. Jadi orang-orang yang cakap, yang excellent. Sehingga Tuhan selalu dipermuliakan dalam apa saja yang mereka kerjakan. Biar dalam kehidupan mereka juga jadi teladan Tuhan, tidak jadi batu sandungan. Biar kiranya roh takut akan Tuhan memerintah dalam hati setiap kami. Supaya kami selalu mengingat akan firman Tuhan dan bertindak hati-hati. Berdoa agar kiranya setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi terang di rumah mereka sendiri. Bagi rumah tangga dan keluarga, bahkan anak-anak istri mereka dan suami mereka. Berdoa agar kiranya Tuhan mereka jadi terang di dunia kerja mereka masing-masing. Mereka jadi terang di tengah-tengah para pengusaha. Jadi terang Tuhan di tengah-tengah pemerintah. Berdoa supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Biarlah hidup kami semua membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biar kiranya apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan buat mereka berhasil. Kami percaya Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, kami tidak takut apa yang ada di depan kami, karena kami percaya Tuhan menyertai kami dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan agar kiranya kasih karunia-Mu memampukan setiap kami untuk melewati tahun yang baru Tuhan, 2022 dalam kasih karunia Tuhan. Ada kekuatan dan kemampuan dari Tuhan yang menyertai kami mengerjakan semuanya dengan kecakapan dan kemampuan yang dari Tuhan. Bapa, berkati setiap rumah tangga rukun dan bahagia. Berdoa supaya tidak ada lagi perceraian. Tuhan, setiap orang boleh mengejar perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Biar kiranya anak-anak-Mu jadi terang Tuhan di marketplace, dalam dunia pelayanan, bahkan di dunia pemerintahan, politik juga Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan setiap jiwa boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih ya Abah. Kami bersyukur buat ibadah malam Natal ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan disampaikan, dan setiap kami boleh menjalani waktu-waktu ke depan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. God bless you. Mari bergabunglah dalam ibadah Christmas Celebration hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan ibadah Minggu Natal, tanggal 26 Desember 2021 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mari bergabunglah dalam ibadah malam tahun baru
hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah Tahun Baru hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam 16-minute worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus setiap Kamis minggu kedua dan minggu keempat, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan dan Henny Kristianus, serta live Instagram Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Merry Christmas guys. Halo Impact Community, beloved people, positive people, apalah panggilan kalian. Hari ini kita akan wawancara Pastor Yohanes Kristianus yang lebih dikenal dengan panggilan Jojo. Pastor Jojo ini seneng banget sama suasana Natal. Mungkin jadi bulan yang Sangat terfavorit ya? Iya, paling favorit dan paling menyenangkan ya. Kenapa? Karena pertama kita bisa melihat di mana-mana akan ada nuansa baru dengan ornamen-ornamen Natal, baik itu di rumah, mau kita pergi ke sebuah gedung pertemuan ataupun juga di mall, serta juga lagu-lagu jadi berubah semua dengan nuansa Natal. Ya, ceritanya tuh masih awal bulan November. Suamiku tuh langsung bilang gini, Hen, keluarin dong pohon Natalnya, hias-hias Natal dong. Itu awal November guys. Dan saya tuh langsung bingung, gimana sih ini kan masih November, masa udah dihias Natal? Jadi ceritanya
awal Desember, tepatnya akhir November, rumah kami tuh udah nuansa Natal karena Pastor Jojo seneng banget sama ornamen-ornamen dan suasana Natal. Nah, Pastor Jojo tuh besar dengan culture ini ya. Ada pohon Natal di rumah tiap Desember, terus ada kaos kaki isi kado, terus masih mempercayai Sinterklas ya kalau nggak salah ya, zaman kita pacaran ya. Iya, waktu saya masih kecil seringkali di bulan Natal itu dimana apa yang diharapkan dan didoakan ya itu nanti ada Sinterklas akan datang. Ternyata Sinterklasnya adalah orang tua kami selama bertahun-tahun disembunyikan. Anehnya apa yang kami inginkan itu tepat. Mungkin karena orang tua pancing waktu itu, apa yang kamu inginkan di bulan Natal? Wah, waktu itu saya pengen buku bacaan seri dikasih. Tahun depannya lagi saya pengen mainan dikasih. Tahun depannya lagi saya pengen game. Jadi itu sangat membekas ya. Artinya kalau bicara Natal, bicara spirit of giving. Spirit of giving apa spirit of receiving nih? Karena kan dapat kado tadi ceritanya gitu. Nah, ceritanya gimana? Jadi kerinduannya untuk kado Natal itu ditulis di kertas, dimasukin ke kantong kaos kaki atau gimana? Ya, dimasukin kantong kaos kaki, ada juga yang didoakan dan kemudian doanya mungkin orang tua pancing juga sehingga dia dengar juga. Dan ini hal yang menarik di mana kita selain bisa kumpul sama keluarga, makan sama keluarga, ternyata di hari Natal, malam Natal khususnya ya, itu ada kado yang disiapkan. Nah, kebalikan sama saya tumbuh di keluarga yang beda-beda agama gitu ya. Jadi waktu masih kecil banget pernah beragama lain, lalu beragama Katolik, lalu pindah lagi jadi Kristen. Nah, di keluarga karena tidak Kristen tidak ada pohon Natal ya, sampai udah kita nikah dan kemudian mamah juga udah ikut Tuhan. Nah lalu mulai ada pohon Natal dan mulai ada tukar-tukar kado gitu ya. Tapi Kak Henny sendiri tuh sejak nikah sama Kak Jojo, nih ceritanya kalau lagi ngomong sama anak muda ya. Sejak saya nikah sama Pastor Jojo, kami tuh nggak pernah beli pohon Natal sejak di Australia. Why? Ya kan, nggak pernah kan. Nah suamiku tuh ternyata suka dan aku nggak tahu karena dia nggak pernah ngomong. Nah selama bertahun-tahun kami nikah, kami tuh nggak punya pohon Natal dan Natal tuh nggak pernah dihias-hias gitu rumahnya. Why? Karena saya tuh punya prinsip barang yang nggak dicari selama setahun tuh nggak perlu disimpan gitu loh, harus dibuang. Nah sayang kalau pohon Natal tuh cuma dipakai Desember doang. Jadi saya pikir, aduh 11 bulannya nyimpen di mana gitu. Sementara kami tuh rumah nggak pernah ada gudang karena saya nggak suka nyimpan barang. Jadinya nggak pernah beli pohon Natal karena merasa cuma dipakai buat setahun sekali gitu. Lagian di kantor udah ada pohon Natal, di gereja udah ada pohon Natal gitu lah. Kemudian kebalikan dengan mamahnya Pastor Jojo, saya tuh ngajarin anak-anak saya bahwa Santa Claus itu cuma legenda gitu ya, cuma dongeng gitu. Nggak ada tuh yang datang dari cerobong asap jatuh gedebuk gitu ya, berjenggot dan bawain kado buat kita. Karena at the end of the day saya nggak mau mengajari sesuatu yang bohong gitu, supaya anak-anak kita itu berharapnya kepada Tuhan bukan kepada Santa Claus gitu ya. Tapi suasana Natal itu memang membawa sukacita sih gitu. Sejak kita pandemi ya, kalau nggak salah ya, kita mulai menghias rumah dengan pohon Natal. Jadi ini something new. Dan kemudian Ici juga baru berdiri, gereja mulai dihias dengan suasana Natal. It's exciting ya, lebih meriah juga di asrama Tangan Pengharapan. Gimana dengan kalian di rumah? Berdoa supaya apapun ornamennya, sederhana ataupun mewah, kita semua tetap bisa merayakan Natal, mengingat kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang penting momen ini dipakai di mana kita bisa lebih mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga serta berbagi kepada sesama. Dan jangan lupa Natal bicara soal melahirkan, artinya waktunya untuk kita melahirkan potensi kita, visi, kemampuan dan juga cara hidup dan hati yang baru sehingga kita menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dan waktu suasana Natal kan kita makan-makan enak gitu ya, biasanya bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Jangan lupa ada banyak orang yang gak bisa merayakan Natal seperti kita gitu. Nah saatnya Natal ini kita berbagi buat sesama. Kemarin anak-anak asrama diajak makan all you can eat sama salah satu donatur Tangan Pengharapan gitu. Senang lihat anak-anak happy gitu ya. Waktu saya tanya harganya berapa, waduh sekali makan itu mungkin bisa di atas 10 juta. Saya bilang jangan sering-sering.
Tapi yang menarik adalah orang yang membagi itu menerima sukacita. Orang yang menerima berkat juga mengalami sukacita. Nah, makanya firman Tuhan berkata ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. So, jadi teruskanlah suasana Natal ini bukan cuma di bulan Desember, tapi setiap hari adalah harinya Tuhan. Punya attitude of giving, not just demanding. Punya hati yang mau memberi, tidak hanya menerima. Jadi berkat bagi sesama, Tuhan memberkati. Kami dari keluarga Yayasan Pengharapan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.